Hi again traders and investors, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, di video update kali ini kita bakal tambahin informasi yang kemarin kita udah dapatkan terkait dengan debt ceiling. Jadi pertemuan dari Kevin McCarthy dan juga Joe Biden hari ini katanya lagi-lagi belum ada deal ya. Jadi belum finish, belum selesai, belum solve terkait dengan US debt ceiling yang diperbincangkan. Tapi statement dari Kevin McCarthy mengatakan bahwa pertemuan ini itu adalah pertemuan yang produktif, dan bahkan dia mengatakan bahwa I believe we can get a deal done. Jadi istilahnya dia meyakini bahwa pertemuan ini soon akan menghasilkan sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu kenaikan debt ceiling. Ya, itu pertama teman-teman. Di sisi lain Joe Biden mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan bahwa off the table, yang artinya mereka tidak yakin ya bahwa bukan mereka sih, lebih tepatnya Joe Biden ya, tidak yakin bahwa ya bisa berakhir dengan baik lah ya, karena menurut apa yang mereka sampaikan sebenarnya ini masing-masing sama-sama saling adu otot ya. Jadi dari sisi Kevin McCarthy di sini dia mengatakan bahwa kita pokoknya nggak perlu ada kenaikan tax. Jadi sebenarnya revenue itu nggak perlu ditambah, yang perlu diurus itu adalah spendingnya. Jadi tolong dibudgeting dan dipastikan tidak over budget. Di sisi lain Joe Biden mengatakan bahwa sebenarnya kenaikan pajak itu sangat diperlukan untuk progress revenue yang lebih baik ya. Intinya seperti itulah ya. Ini mereka muter-muter aja, dan lucunya ini kan sudah semakin mendekati deadline. Berarti dengan statement mereka yang istilahnya bisa dikatakan belum ketemu titik tengahnya, ini berarti akan menyulitkan Janet Yellen pada apa ya, kalau bisa dibilang ya, pada jadwal speaknya dia hari ini. Jadi kalian harus pantau ya baik-baik, terutama pada saat nanti malam sekitar jam 9 ya. Janet Yellen di situ akan speak, dan di sini dia akan mewakili US Treasury. Tentunya dia akan memberikan pandangan, dia akan memberikan proyeksi terkait dengan bagaimana situasi di US saat ini, terutama dari US Treasury-nya. Jadi gimana nanti mereka mau bayar expense mereka dan lain sebagainya, itu nanti dia akan sampaikan. Tapi saya pikir obrolannya udah pasti sama teman-teman. Dia pasti akan ngomongin soal ini deadline sudah semakin dekat. Tolong dong kalian jangan keterusan ya dramanya ya. Ibaratnya mungkin kayak gitu kali. Janet Yellen mungkin bisa marah kali ya. Nah, untuk US data sendiri nggak terlalu banyak perubahan signifikan. Kemarin kita lihat ada PMI-nya cenderung positif, menyebabkan dollar index kembali menguat ya di sepanjang sesi New York malam hari ini. Sementara tetap sama ya, akhir pekan ini kita akan ada rilis data PCE. Sebenarnya ada GDP di hari Kamis, tapi GDP ini karena yang apa ya, kita bisa bilang ini yang advance ya. Jadi yang kedua bisa dibilang kayak proyeksi untuk yang final, jadi nggak terlalu important ya. Yang paling penting itu yang pertama sama finalnya. Harusnya sih seperti itu. Alright, so tonight we have Janet Yellen, and Janet Yellen gonna shake the market. Be careful guys ya. Nah, Bitcoin anyway di time frame daily dengan statement produktif dari Kevin McCarthy memberikan power ya untuk Bitcoin mengalami rebound, at least untuk testing ke exponential moving average 21 dan juga batas atas daripada area resistance Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Kita belum bisa bilang ini siap untuk bullish, but at least kita mendapatkan konfirmasi bahwa bukan shooting star ya, ini kita bisa bilang spinning top ya, bullish spinning tops atau star pattern atau star candlestick pattern yang terbentuk pada time frame daily di pergerakan tanggal 22 Mei mendapatkan konfirmasi candle bullish pada hari berikutnya. Dan ini kalau misalkan kita ngelihatnya seperti demikian ya, sebenarnya kan bisa dibilang mirip dengan Three River Morningstar pattern. Nah, sebenarnya nggak perlu teman-teman hafalin patternnya, cukup pahami apa yang terjadi di balik Morningstar pattern ini. Yang pasti adalah doji-nya itu menunjukkan posisi market itu indecisive, mungkin dengan volume ya. Ini saya udah sampaikan by the way di video kemarin. Make sure guys kalian nonton video yang ini penting banget. Mungkin saya bakal tambahin nanti ke playlist saya ya yang di iconic moment, karena ini penting banget kita berbicara soal volume ya, yang menjadi apa ya, mungkin bisa dibilang menjadi kecurigaan kita terkait dengan kondisi market saat ini. Itu wait and see ya. Reason utamanya adalah volume yang begitu mendatar, dan pergerakan di time frame daily even kita mendapati konfirmasi yang cukup positif, belum tentu kita bisa ngelihat market langsung rebound ya.
walaupun kita ngelihat ada probabilitas pergerakan ini bisa membentuk semacam falling wedge, but still yang saya masih antisipasi sampai saat ini adalah bagaimana nanti Bitcoin mendapatkan reaction dari exponential moving average 21 dan apakah kita bisa bertahan di atas level support ini. Well, at least selama beberapa hari terakhir kita ngelihat Bitcoin mampu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa koreksi masih bisa berlanjut. Makanya di video terakhir kita sempat bahas soal event Black Swan itu. Nah, di video kali ini saya pengen update aja terkait dengan bagaimana statementnya si Joe Biden dan juga Kevin McCarthy ternyata hari ini bisa mempengaruhi market. So the next time kalian ngelihat akan ada informasi seputar debt ceiling lagi, tentu saja kita perlu antisipasi. Nah, di time frame hourly-nya teman-teman sekalian, kita ngelihat progres yang cukup menarik ya. Jadi Bitcoin itu sudah sukses breakout dari descending triangle yang kemarin kita sempat mention. Pada akhirnya Bitcoin mengalami rebound cukup signifikan dan kita melihat di sini Bitcoin sudah create yang namanya higher high. Ya, jadi yang sebelumnya dia konsisten create yang namanya lower high, saat ini kita sudah mendapatkan konfirmasi higher high-nya. Nah, tinggal kita butuhkan informasi berikutnya adalah bagaimana si higher low-nya. Apakah dia akan membentuk trendline yang curam seperti ini atau dia membentuk trendline seperti ini ya. There's so many possibility dan kalau kita zoom out malah ini bisa jadi semacam ascending triangle. Alright. Nah, yang pasti dengan breakoutnya triangle ini menginvalidasi untuk Bitcoin turun lebih cepat dibanding yang kita expect kemarin, dan pada time frame hourly-nya kita melihat juga bagaimana proses koreksi retracement. Kalau kalian gunakan Fibonacci retracement dari swing low to the swing high, kalian udah lihat ya Bitcoin tuh udah testing Fibo 50% di $27.156. Ya, so far sih kita belum melihat ada reaksi yang bagaimana banget dari level tersebut. Paling yang saya pertimbangkan satu, tadinya membentuk potensi falling wedge, tapi ternyata kita melihat falling wedge ini tampaknya sudah terinvalidasi ya. Harganya kembali turun dan cukup agresif setelah tadi sempat breakdown ya dari support level yang terbentuk pada pagi hari ini, pada malam kemarin ya teman-teman sekalian. Ya, dan kemudian harganya rebound, testing ke area supply, and then we get another rejection. Dan untuk time frame 15 menit sampai dengan saat ini, ya kita masih bisa mengatakan bahwa seller still in control. Ya, paling tidak dengan struktur yang ada. Oke, nah yang saya butuhkan untuk Bitcoin memberikan konfirmasi kepada saya bahwa dia ready untuk push ke harga yang lebih tinggi adalah satu, kita butuh ada upshift di EMA-nya. Kemudian yang saya butuhkan kembali selain itu adalah bagaimana Bitcoin di sini mampu take out area supply yang terbentuk di sini. Jadi kalau misalkan di level ini sudah successfully kita bisa bilang sudah successfully di take out ya. Jadi kayak dia recovery, kemudian dia bergerak kembali di atasnya dan mungkin retrace-nya cukup oke. Nah, ini bisa ada peluang untuk follow up di long position. Karena pada dasarnya ya di time frame hourly pun hari ini saya dan teman-teman di advance ya, mungkin saya sih lebih tepatnya ya, biasnya masih cukup bullish. Ya, saya expecting ada testing ke exponential moving average 21 dan saya dapatkan testing tersebut. Tapi saat ini saya belum melihat adanya konfirmasi reversal di time frame 15 minute. Bahkan kalau teman-teman lihat lagi ya, ini kenaikannya bisa dikatakan terbatas ya. Jadi harap waspada terhadap another rejection. Dan ya, pokoknya kalau untuk saya saat ini cenderung biasnya bullish ya. At least bagaimana dengan Bitcoin berhasil breakout inilah yang membuat saya berpikir demikian. Tapi kalau misalkan untuk time frame daily, we still need something bigger. At least kalau misalkan memang hourly-nya dia ready untuk nanjak, dan kita mungkin akan dibawa untuk testing ke level di atasnya, yaitu di kisaran 28.200. Ya, kalau kita bisa close di 28.200 teman-teman, guess what? Kita udah berhasil break dari si range ini. Dan kelihatannya kita akan mengkonfirmasi progress falling wedge yang terbentuk pada time frame daily-nya. Oke? So, itu dia teman-teman update saya seputaran Bitcoin. Secara lengkap sudah saya jabarkan bagaimana bias saya dan bagaimana saya melihat pergerakan saat ini. Tentunya teman-teman please mark this in your chart ya, bahwa ini adalah demand zone kita untuk saat ini. So as long the price still moving in a corrective phase kayak gini ya, jadi kita geraknya slow and then kita ngedapetin semacam rebound impulsif, dan it's gonna be our signal untuk berpotensi mengejar ke next resistance-nya di $28.200. Oke, so I guess that's it everyone. Sekaligus di penutup video ini saya pengen sedikit kasih announcement ya. Jadi kalau teman-teman cek di bagian link
deskripsi daripada video yang saya sertakan di video-video ini, kalian akan menemukan sebuah link buat kalian yang ingin bergabung di advance group untuk periode bulan Juni. Make sure kalian cek link tersebut. Nanti kalian akan di redirect ke website sederhana kita. Tinggal klik pendaftaran SAG Juni dan klik daftar. Habis itu nanti kalian akan di redirect untuk ke website yang lebih simple lagi. Jadi simple banget teman-teman ya. Tinggal klik let's get started, dan kalau kalian bingung kalian tinggal klik app tutorial. Nanti dikasih panduannya di sini. Ada 5 video singkat, lebih kurangnya di bawah 1 menit. Jadi mudah-mudahan ya video ini bisa menyelesaikan problem teman-teman kalau teman-teman bingung ya. Kalau misalnya masih bingung juga, jangan khawatir, teman-teman dari admin siap membantu. Tinggal di WhatsApp aja atau di Telegram. Oke? So I guess that's it everyone. Thank you very much for watching this video. I hope this video can be very helpful for you guys, and I'll see you guys again in the next update. Have a nice day for you guys. Cheers. Goodbye guys.